Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zarbutik Sri Kandi Rumah Jahit. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorial cara membuat mukena. Mukenanya seperti apa? Nanti saya jelaskan ya. Mukenanya seperti ini. Di atas kepalanya, di atas kepala ini ada aksen atau bentuk seperti ini. Ini kepalanya, di atasnya ya. Lalu kemudian ada sedikit sentuhan karet, kelihatan sentuhan karet seperti ini. Lalu kemudian ini karetnya di dalam karena dia dilapis ya. Lapisnya tidak terlalu banyak, sekedar menutupi kepala bagian depan atau pelipis depan kita ya, agar nanti misalnya basah atau air wudhu pada umumnya itu kan nempel di bagian kening gitu ya. Lalu kemudian ini ada aksen tali ya, ini ada talinya. Kemudian ini ada sedikit bentuk yang membuat dia dagunya tertutup dengan rapi. Nah, seperti apa ini cara membuatnya? Nanti simak baik-baik videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like dan share dan bagikan video ini ke teman-teman semua penjahit pada umumnya agar bisa bermanfaat ilmunya ya. Nah, ini bagian dalamnya tuh seperti ini ya. Nanti kita pasang di manekin. Nah, ini setelah jadi ya, setelah dipakai ini tuh kelihatan dari sini karena ini ada talinya. Jadi ini seperti ini, kemudian ini seperti ini. Nah, ini dagunya insya Allah nyaman ya. Jadi dari pelipis ini turun, ini kan pas kuping ya, pas telinga kita. Nah, ini apa namanya, jedanya itu kurang lebih segini nih. Berapa senti nanti saya terangkan ya. Jadi dari dagu itu insya Allah setengahnya dari dagu. Ini kan bagian pelipis atau kuping ya, telinga kita. Nah, dari telinga itu kurang lebih turun sekitar ini 3 atau 4 cm lah ya. Lalu kemudian ini kalau yang di atasnya ini kan tali. Nah, ini akan nyaman dia, kenapa? Ini tuh karena ada karet. Jadi dia tuh tidak apa namanya, tidak terlalu kencang atau tidak terlalu menggigit lah ya karetnya, tapi saya mendesainnya ini karetnya tuh pas. Insya Allah ini sudah request kesekian kalinya pelanggan saya yang akan kirim ke apa ya, agak lumayan jauh gitu ya, seperti itu. Nanti kita simak videonya cara membuatnya seperti apa ya teman-teman. Pertama kita siapkan bahan sepanjang kebutuhan ini ya. Ini kan bahannya yang motif untuk atas ini sekitar 2 meter 30 sampai 2 meter setengah. Dilipat menjadi 2, lalu kemudian dipotong membentuk sebuah hampir setengah lingkaran menjadi mukena ya. Jadi ini kita potong. Dan belakangnya itu ini sedikit membulat ya. Ini keseluruhannya seperti ini ya. Ini jika dilihat keseluruhannya, untuk belakangnya itu lebih panjang. Ini belakangnya itu sekitar 150 karena tadi yang dibuang hanya sedikit. Lalu kemudian mengkelok gitu sesuai dengan bentuknya, dan depannya itu hanya sekitar 130-an ya. Jadi ini lebih panjang belakang. Nanti setelah ini kita beri aksen bawahnya atau atasnya terlebih dahulu yang kita akan jahit. Dan kemudian kita memerlukan bahan yang polosnya untuk yang di pelipis atas kepala ya. Langkah selanjutnya adalah kita memerlukan bahan seperti ini bahan polosnya.
dan ini mukena yang bawahnya, bagian bawahnya polos seperti ini ya. Jadi ini kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 cm. Kemudian kita jahit stick ya, namanya stick itu kecil. Nah seperti ini, dijahit ya, dijahit ininya satu sisi saja ya. Sebelumnya kita pentulkan terlebih dahulu ya. Ini jahitannya seperti ini ya. Saya jahitnya 2 kali sticknya ya, karena ini jahitan manual, kelihatan. Nah seperti inilah ya kurang lebih. Ini seperti ini. Lalu kemudian ini panjangnya berapa? Kira-kira kurang lebih sekitar 30 cm ya, karena nanti akan dikerut. Nah kerutnya saya juga kerut manual, karena saya sudah biasa seperti itu ya, tidak menggunakan sepatu kerut, karena sudah biasa manual. Lebih ke pembiasaan ya. Jika teman-teman ingin memakai sepatu kerut, boleh, silahkan, bebas ya. Jadi saya memilih yang manual itu memang karena terbiasa yang manual. Jadi yang manual adalah seperti ini. Saya angkat ininya ya, lalu kemudian diselih 2 kali. Ini kan seperti ini ya, biasa saya gulung 2 kali seperti ini agar dia agak tersendat gitu ya. Jadi gunanya agar menyendat sedikit ya. Lalu kemudian kita masukkan kembali seperti ini. Lalu kita membutuhkan jarum pentul seperti ini. Jarum pentulnya, gunakan jarum pentul seperti ini, kelihatan. Nah seperti inilah. Lalu tusukkan ke sepatu ini, dia akan mengganjal sedikit. Nah ganjalan itu yang membuat si jarum ini mengkerut, kelihatan. Nah diganjal seperti itulah ya. Ini masukkan ke sini nih, ini agak ditekan lalu masukkan. Itu saya seperti itu ya. Jika teman-teman kok kelihatannya ribet, ya tergantung pembiasaan. Saya bilang kan tadi tergantung pembiasaan. Lalu kemudian kita angkat yang benang bawah seperti ini ya. Lalu kita kerut. Kalau saya sudah biasa seperti ini ya, jadi hasilnya lebih rata. Yang kita inginkan adalah 2 cm, berarti seperti ini ya, 2 cm itu seperti ini. Oke, lalu kemudian kita jahit. Kita agak tekan pentulnya ini agar tidak lepas. Nah dia akan mengkerat atau mengkerut dengan cantik, dengan sendirinya. Itu metode saya ya teman-teman. Jadi bila teman-teman tidak mempunyai sepatu kerut, ini adalah solusi atau alternatif dari mengerut dengan manual ya. Nah ini jadinya seperti ini. Sudah. Yang kita butuhkan adalah kurang lebih 15 cm. Kan tadi 30 ya. Jadi ini hanya kurang lebih yang kita butuhkan adalah 15 cm saja. Lalu kemudian kita renggangkan seperti ini. Ini kan bisa diulur-ulur ya.
Nah, seperti ini teman-teman, kita pasang di pelipis bagian atas mukena, oke? Ya, seperti ini. Kita tinggal atur-atur ininya, kerapatannya kita atur. Ini kan manual ya. Jika ingin memudahkan teman-teman, boleh digosok, tapi tidak boleh terlalu pipih, terlalu tidur atau terlalu mati. Jadi dia itu kesannya jadi nanti lebih kaku kalau terlalu pipih. Jadi kita membuat ini, karya ini dengan hati dan rasa ya. Jadi kita menjiwai ya. Jangan merasa tertekan atau merasa bad mood gitu ya. Jadi berkarya itu happy. Kalau saya happy ya, karena saya suka. Seperti itu ya. Oke, kita pasang di bagian kepala ya, kepala bagian atas. Seperti ini hasilnya. Oke. Ya. Sebelum bagian kepala kita pasang, kita membutuhkan kain untuk talinya terlebih dahulu. Jadi ini talinya panjangnya kurang lebih sekitar 150 cm. Kemudian kita jahit, lebarnya cukup sekitar 2 sampai 3 cm seperti ini. Dilipat jadi 2 seperti ini ya. Kita jahit ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang masih pemula, saya sarankan untuk diberikan pentul terlebih dahulu ya, agar dia tuh ini hasilnya cantik seperti ini. Tapi jika yang sudah profesional atau sudah mahir lah ya, insya Allah tidak perlu untuk dipentulkan terlebih dahulu. Jadi ini hasilnya seperti ini, kelihatan teman-teman? Nah, kelihatan ya. Ini kampuhnya sengaja saya buat agak sedikit besar agar dia itu lebih awet. Lalu kemudian kita membutuhkan alat bantu yang namanya untuk pembalik. Cuman saya ini suka yang manual-manual saja gitu ya. Jadi saya butuhkan adalah jari-jari sepeda seperti ini. Jadi jika teman-teman, ini dapatnya dari mana? Saya ini dari jari-jari sepeda ya. Bisa juga ada di toko oren atau apa itu ya namanya kawat pembalik gitu ya. Lalu kemudian kita bagi dua. Tali ini kita bagi dua sama rata ya. Kita bagi dua sama rata seperti ini. Lalu kemudian gunting ujungnya ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah kita balik. Ujungnya ini kenapa saya pipihkan terlebih dahulu agar membedakan yang ini tuh bagian ujung tali ya. Kalau yang bawahnya adalah biasa. Itu yang memudahkan dia sedikit lancip itu seperti itu ya. Jadi kita balik seperti ini. Nah, sudah kita lakukan keduanya, lalu kemudian gosok agar dia
rapi bentuknya, tidak melintir seperti ini. Saya mengajarkan ke murid-murid saya yang belajar online dengan saya, dan alhamdulillah ownernya langsung mengajarkan kepada teman-teman atau murid kelas ZAR angkatan 29 itu insya Allah antusias ya. Cara belajarnya saya menyampaikannya itu gamblang. Nah kemudian kita nanti sebelum ini dipasang, itu tali terlebih dahulu kita selipkan. Jadi talinya ada di bawah ini, seperti ini. Nah seperti itu ya. Jadinya nantinya seperti ini. Oke teman-teman, insya Allah jika disimak dengan seksama, keterangan saya ini mudah dipahami ya. Langkah selanjutnya adalah kita ukur dari ujung sini, ujung kepala sini, kelihatan ya, ujung kepala sini nih kita ukur sampai ini lingkarnya sesuai dengan lingkar muka kita masing-masing atau lingkar wajah. Misalnya kalau saya mungkin lebih sedikit mukanya lebih kecil ya, karena orangnya imut gitu ya. Lalu kemudian ini kan punya customer saya, jadi ini sesuai dengan ukuran customer ya. Jadi ini kurang lebih dari ujung sampai sekitar melingkar sampai bawah dagu itu kurang lebih 30 ya. 30 kemudian naik itu berarti dari sini ya. Ini kurang lebih 11 atau 12 cm ya. Kita beri tanda terlebih dahulu, bisa dicekris atau diberi kapur. Kalau saya biasanya tuh sistem cekris, kalau kapur kadang tidak ketara gitu ya. Nah atau tidak terlihat jelas lah ya. Nah seperti ini. Kemudian kita akan pasang talinya terlebih dahulu sebelum yang kerutan tadi. Nah ini kita pasang. Saya ininya sambungannya ada di bawah ya. Jadi ini kita seperti ini. Kita pentulkan terlebih dahulu. Ini satu seperti ini ya. Nah, kita pentulkan. Kemudian yang satunya lagi harus benar-benar sama yang tadi ya, biar dia tidak miring sebelah. Nah seperti ini. Oke. Kemudian kita jahit gitu ya, agar dia mati terlebih dahulu. Setelah tali ini sudah kita pasang ya, ini kan ujung dari ujung kepala, ini tengah-tengah ya. Lalu kemudian ini kan tali beradu ya, beradunya harus sama. Kalau saya harus sama, benar-benar ditelaah, jangan sampai miring sebelah. Nanti kan kelihatannya tidak cantik dipakainya kalau miring. Nah lalu kemudian, nah ini kita beri tanda atau kita beri kapur ya, dari sini kurang lebih dari ujung sini, kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini sampai sini kurang lebih sekitar 19 cm ya. Kalau tadi kan hanya 12 ini ya, 12 jatuhnya tali, kelihatan ya. Lalu kemudian yang 19 ini kita pasang ininya ya. Lalu kemudian ini kita pasang seperti ini dari ujung sini ya teman-teman. Ini dari ujung sini ya, ininya jangan lupa dimatikan seperti ini, kelihatan. Nah seperti itulah ya. Lalu kemudian kita bantu pentul bagi teman-teman pemula ya. Kalau saya biasanya tanpa pentul pun jadi. Karena ini agar teman-teman paham, jadi taruhlah pentul ya, agar bisa dapat membantu kita memudahkan proses menjahit. Lalu kemudian sampai ke ujung tadi ya. Setelah itu kita jahit, lalu kemudian nanti jadinya seperti ini. Cantik kan? Sebelumnya ini belum jadi loh, sudah cantik. Kemudian kita jahit ya teman-teman.
Ini jahitnya. Bagi teman-teman pemula tetap dipentulkan, lalu kemudian pelan-pelan dan tekan. Jangan ditarik atau jangan ditekan seperti terlalu menekan gitu ya. Nanti dia akan melintir bagian bawahnya. Itu tipsnya ya teman-teman. Jadi menjahit itu sesuai dengan perasaan atau hati nurani gitu ya. Kalau sekedar jahit tanpa ada rasa ikut di dalamnya jahit ini, perlu adanya feeling ya. Jadi feeling itu gitu, mencintai pekerjaan. Nah seperti ini masih jahitan bantu ya teman-teman. Jangan lupa untuk ujungnya ini kita dimatikan agar dia terkunci. Jadi ini bisa bolak-balik. Nah, seperti ini ya. Dan ini hasilnya seperti ini. Ini sudah dijahit tapi belum kita beri karet ya, belum dikasih karet. Nah lalu kemudian kita membutuhkan kain agar dilapiskan untuk kain dalamnya. Itu bentuknya ya, bentuknya itu melingkar seperti lingkaran kepala, tapi untuk bagian pelipis atas aja. Jadi pas tumbuhnya rambut, lalu kemudian sampai tengah-tengah kepala. Bentuknya ini seperti ini. Nah ini kita butuhkan kain ya, panjangnya ini sesuai dengan panjang si lingkar kepala tadi ya teman-teman. Jadi ukur sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Jadi lingkar kepalanya sesuai, atau lingkar muka atau lingkar wajahnya itu berapa tadi ya, sesuai dengan lingkar wajah tersebut. Kemudian jika ingin memudahkan pekerjaan kita adalah ini kita jahit bantu terlebih dahulu. Jadi nanti pas ngelipat itu mudah, tidak kotor. Ini sudah bersih, cuman hanya dijahit bantu. Seperti ini penampakannya. Lalu kemudian kita jahitnya seperti ini ya. Ujungnya jangan lupa untuk tengahnya kita beri cekrisan ya, agar menandakan dia itu pas. Seperti ini. Ini akan bertemu dengan tengah-tengah kepala. Tengah-tengah kepala kan kita tadi sudah lihat ini ya. Nah ini tengah-tengah kepala tuh kelihatan. Lalu kemudian kita jahit seperti ini. Jadi tipsnya adalah ini itu dijepit di antara si mukena awal dengan si pelapis. Paham ya apa yang saya maksudkan? Lalu kemudian jika ingin membantu, kita pentulkan terlebih dahulu ya. Ini saya mengajarkan benar-benar ke murid saya tuh supaya jelas ya. Nah seperti ini. Dan ini tipsnya, jangan sampai ke ujung dulu ya. Nanti kan ini akan ada dagunya. Nah ini dagu ya. Ini sebelum kita jahit, jadi sampai sini saja dulu. Oke, sampai sini. Lalu kemudian kita perlukan adalah kain yang akan menutup dagu tersebut ya. Yang kita butuhkan adalah kain seperti ini. Saya sudah buat. Ini panjangnya untuk dagunya ya. Ini saya sudah ukur kurang lebih kotornya. Ini kotor ini berserta kampuh ya. Jadi sekitar 23 dengan lebar sekitar 4 sampai 4,5 cm. Ini kotornya 6 ya. Jadi kemudian kita lipat menjadi 2. Jadi ini sudah 2 ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian dirimu jahit ya. Ini dirimu jahit bantu seperti ini. Kelihatan lah ya. Lalu kemudian kita lipat, nanti bentuknya itu segitiga seperti ini.
Ini untuk di atas, ini untuk dagunya. Jadi seperti ini ya. Kita pasang di sini yang tadi. Sebelum kita pasang segitiga ini, alangkah baiknya kita jahit dulu bagian ini yang sampai bawah. Jadi ini kita jahitnya dari dalam ya teman-teman. Nah seperti ini. Yang ini kita abaikan dulu sementara, lalu kemudian kita jahit yang bagian dari dagu ya. Ini kita jahit dulu sampai bawah. Dan ini kampunya kurang lebih 1,5 cm karena saya akan obras nantinya ya. Biar tidak ada bulu-bulunya seperti ini. Ini menandakan seratnya itu tidak bagus. Makanya nanti saya akan obras agar bulunya hilang. Ya, seperti ini. Oke, kita jahit sampai bawah ujung si mukena ini ya, teman-teman, sampai habis sampai sini ya. Sampai sini nih. Nah, sampai ujung sini nih ya. Sampai ujung sini saja. Tidak usah sampai sini. Nanti kan kita akan sambung dengan aplikasi kerutan kembali dengan warna polosnya seperti tali ini. Oke? Langkah selanjutnya adalah ini ya. Ini tuh yang saya maksudkan setelah dijahit. Ini kan jahit ke dalam ya. Ini jahit ke dalam. Setelah tadi bertemu antara si si kerutan itu dipipih atau dijepit antara mukena dengan si lapisan ya yang saya maksudkan. Lalu kemudian setelah seperti ini kan tidak langsung habis ya, tidak langsung habis dijahit ke sini, tapi dijeda dulu ya. Dijeda kurang lebih ya sekitar 7 cm lah ya, kanan kiri ya. Jadi tidak tidak dijahit habis lah ya, seginilah ya kurang lebih. Lalu kemudian tengahnya ya kita ambil garis tengahnya tuh seperti ini. Ini garis tengahnya saya sudah berikan tanda, ini garis tengah. Lalu kemudian ke sini 7, ke sini 7. Jadi 14 atau 17 ya. 17 bagi 2 berapa sih? Atau enggak 18 lah ya. Nanti kan pakai karet. 19. Jadinya kurang lebih kanan kiri ini ya teman-teman, kita berikan tanda terlebih dahulu ya. Nah ini seperti ini, merah ya, agar terlihatlah sedikit. Kalau biru kelihatan nggak ya? Sepertinya kelihatan tapi agak mengkamuflase karena ini bermotif bahannya ya. Jadi sekitar 9. Nah dari 9 ini kita jahit ditindis ya teman-teman, karena kita dalamnya ini akan dikasih karet ya. Jadi dari sini nih, dari ujung sini sampai ujung sini kita akan tindis. Jahitnya tuh seperti ini nih, kelihatan tak ya? Kelihatan lah ya. Nah seperti ini, kita jahit dulu kurang lebih sekitar 0,5 ya. Kita jahit terlebih dahulu. Kita jahit, jangan lupa ini dimatikan ya teman-teman ya. Kita matikan sedikit ujungnya, dikunci agar dia tidak terbuka kembali. Ini jahitannya kurang lebih 0,5. Dan perhatikan ya teman-teman, ini bawahnya itu benar-benar harus rapi, jangan ada sampai yang tertumpuk. Kita matikan lagi yang ini agar dia terkunci ya. Jadi seperti itu. Dan ukuran karetnya ya seperti ini. Jadi ini kurang lebih 0,5. Dan kita butuhkan peniti yang kecil. Kita butuhkan peniti yang kecil seperti ini teman-teman.
Ini karetnya butuh kurang lebih sekitar secukupnya lah ya, kurang lebih segini nih. Nanti kita ulur. Dan ini agar tidak terlepas seperti ini, kita perlukan korek sedikit. Nah seperti itulah ya. Sebenarnya saya tuh anti banget yang namanya api, takut saya ngeliat api. Nah ini kita butuh peniti kecil. Nah seperti ini. Lalu kita masukkan ke ujungnya ya. Kita masukkannya dari dalam, karena ini kan dalam ini masih belum dijahit ya seluruhnya. Jadi kita masukkan seperti ini. Ini kelihatan teman-teman. Nah kita masukkan dari ujung sini ya. Cari posisi yang nyaman ya. Jadi ada yang posisi yang terbalik, ada yang di atas. Jangan yang posisi yang di bawah. Nah, kita butuhkan posisi yang di atas agar karetnya ini literaturnya tuh bagus. Kalau dia posisinya di bawah nanti melintir-melintir karena dia napaknya ke pelipis bagian dalam. Kalau ini kan dia ada di luar karetnya ya. Maksudnya di luar jangkauannya si kerutan ini. Jadi di atasnya kerutan ya. Seperti ini. Setelah ujungnya ini sudah sampai, kita tarik ya agar karetnya itu keluar. Nah ini kan ini ya, ininya ya, ujungnya si peniti. Nah seperti ini kan sudah keluar ya ujungnya. Nah kita kemudian kita atur nih elastisnya tuh semana. Nah kita mau menginginkannya tuh semana. Nah ini agar tidak lepas, kita kunci dulu dengan jahitan atau pentul ya, seperti ini. Kemudian kita kunci dulu agar dia tidak lepas. Kita jahit dulu ya. Setelah ini sudah dijahit nih, ini sudah dijahit, kita keluarkan dulu ujungnya. Dan ini karetnya diperkirakan saja ya, jadi kebutuhannya tuh kira-kira literatur lenturnya itu ya. Nah jadi setiap orang itu berbeda-beda. Ini saya hanya sekedar agar pelipis itu pas gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira sendiri agar ini tuh enak dipakai pas bagian pelipis atas kepala kita. Lalu kemudian ini ya yang segi segitiga ini atau nanti yang akan dijadikan dagu, kita pasang di sini ya, nanti seperti ini. Lalu kemudian ditutup dengan ini. Oke, gini paham ya teman-teman semua. Nah seperti itu nanti jadinya tuh dibaliknya tuh begini. Nah begitu rapi kan, seperti itu ya. Oke, nanti kita jahit dulu ya. Kemudian kita pasang yang bagian dagu ini ya, ujungnya ini harus kena yang ini ya. Jadi seperti ini, klik gitu, kelihatan. Nah sebelumnya kita pentulkan terlebih dahulu. Ini belum belum dipasang begini kan, nanti ini dulu ya, ini sampai sini, kemudian sudah semuanya jahit. Nanti setelah dijahit diobras dari sini saja nih ya, dari sini. Lalu kemudian nanti kan ini ditutup, di dalam ini nggak usah diobras lah karena ini kan mau ketutup seperti ini. Yang penting ininya rapi, dalamnya rapi, luarnya rapi. Kita jahit dulu yang bagian dagunya ya. Pas sudut bawah ini kita pentulkan, lalu kelihatan diintip sedikit ya.
Jangan sampai ada yang kena bagian dalamnya kelipet gitu, harus rapi. Jangan lupa kunci, matikan agar jahitannya awet. Dan ini hasilnya tuh seperti ini. Dan ininya tuh ada sedikit rongga, tapi dia tuh di sininya nggak bolong, tapi pas gitu. Kelihatan ya teman-teman? Nah, gitu. Jadi dia tuh pas, tidak melintir pas bagian ini. Lalu kemudian nanti kan ini digosok ya. Nah, setelah ini lalu kemudian kita selanjutnya tutup ininya nih. Nah, ini ya. Sebelum kita tutup, nanti ini dijahit ke sini, lalu kemudian diobras ya. Setelah sudah diobras bagian dagu, lalu kemudian saya ininya tetap kampuh terpisah ya, bagian bawah ini ya untuk bagian depan. Jadi ini tuh sudah begini ya, kan cantik jadinya seperti ini, rapi. Kemudian ini boleh ditindis, karena kenapa? Jika tidak ditindis ini talinya itu akan berbalik-balik ya, makanya kenapa harus ditindis. Nah, ditindisnya sesuai dengan ukuran yang karet, jadi dia seolah-olah nyambung ya. Nanti dari sini sampai ke bawah, sampai ke dagu, bertemu kembali di sini ya, jadi dia tuh melingkar gitu ya. Kita jahit terlebih dahulu ya. Jangan lupa terakhir dikunci ya, agar dia awet. Ini sudah jadi. Ini hasilnya seperti ini. Ini sudah kelihatan teman-teman? Nah, sudah rapi seperti ini. Lalu kemudian kita tinggal finishing bagian bawah sini nih. Ini kan belum dikasih aplikasi kerut ya untuk bagian bawah mekenanya. Lalu kemudian nanti kita akan butuhkan bahan untuk bagian bawahnya adalah, jadi teman-teman ukur ya, dirimu ukur misalnya nih lingkarnya si mukena itu berapa ya kan. Nanti itu biasanya kalau saya dikalikan 1,5 dari ukuran ini. Jadi kan tadi tuh seperti ini ya, lingkarannya si mukena itu seperti ini nih. Saya contohkan ya. Nah, mukena ini kan depan 135, belakang 150. Kemudian ini kan aplikasi atau kerutan tadi kan. Nah, dirimu ini teman-teman, kelilingnya ini
kelilingnya ini, si mukena ini ya, kelilingnya ini misalnya ini ada sekitar 100 ya, 100 misalnya ya, atau 150 ya. 150 dikalikan 2 kan, jadi berarti 3 meter kan di sini. Misalnya nih, karena ingin dikerut, aplikasi ini membutuhkan 2 kali ukuran. Kalau saya berarti kalau misalnya 3 meter ini kan kali 2, karena ini kan dilipat ya teman-temannya. Jadi ini dilipat, berarti 150 kali 2 adalah 300 ya. Berarti kan 3 meter. Nah, kali 2 berarti kan 600. Nah, 600 itu biasanya agak sedikit kerutannya lebih banyak. Nah, saya dikurangin misalnya sekitar 40 cm, berarti kurang lebih 55 ya, 5 meter kurang lah, 6 meternya kurang, jadi 56 ya, 5 meter 60. Jadi seperti itu hitungannya. Dan ini kecilnya kurang lebih, ini kerutannya ya, kerutannya karena dia kecil, insya Allah dia jadinya manis, tidak terlalu lebar, dan numpuknya itu tidak terlalu rapat, jadinya tidak terlalu berat. Karena ini sejatinya bahannya ini adalah Armani Silk yang dia tuh kelenturannya tuh jatuh. Jadi jika ini terlalu berat, dia akan terlalu jatuh, seratnya ini terlalu berat untuk bebannya yang kerutan ini. Makanya kenapa saya buat sekitar 2,5 cm atau 3 cm saja untuk lebarnya, lalu lingkarnya sekitar 5 meter 60. Begitu ya teman-teman cara ngitungnya, karena nanti akan menjadi kerutan yang cantik, yang diameternya itu selaras dengan kebutuhan gitu ya. Mungkin ini saja, nanti kita buat versi untuk aplikasi bagian bawahnya ya. Langkah selanjutnya yang kita butuhkan adalah kain dengan lebar 150 ya. Jadi ini kainnya sudah saya lipat, kemudian ini kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 cm ya. Ini panjangnya saya lipat 2 karena ini saya membutuhkan beberapa, jadinya ini sudah saya gunting ya. Jadi guntingnya bisa rata seperti ini nih, kita ambil ininya aja. Nah seperti ini, jadi nggak perlu digaris, kita letakkan seperti ini. Nah kita ambil kurang lebih 5 ya, 5 cm seperti itu. Aku cuci tangan di luar. Nah seperti ini sudah. Lalu kemudian kita sambung ya. Ini kita lebarkan tuh seperti ini panjang ya, tuh panjang ya. Nah kita sambung sampai dia memanjang kurang lebih dari ukuran itu 2 kali ukuran mukenanya ya. Ini kita sambung dulu seperti ini ya, jadi ini panjang. Nah ini seperti ini nih, sambungnya nggak usah diobras, saya stick balik aja supaya nggak ribet, simple. Nah ini panjangnya kurang lebih 2 kali ukuran mukena lingkarnya ya. Jadi misalnya lingkarnya ada sekitar 2,5 meter, berarti ini kurang lebih ada 5 meter, jadi 2 kali ukuran si mukena. Lalu kemudian kita kerut ya. Kerutnya saya menggunakan kerutan manual. Kerutan manual itu seperti ini, lalu kemudian diputar sekali lagi, kemudian dimasukkan lagi seperti ini ya. Tuh. Jadinya boleh 2 kali juga boleh. Suka-suka ya, sesuai. Kalau ingin kerutannya makin rapat, dia putarannya itu nggak cukup 2 kali, bisa 3 kali ya. Lalu kemudian ini kita tekan
kemudian kasih pentul, jadi ada lubangnya di sini ya. Nah seperti ini. Lalu kemudian kita ambil ujungnya, kita kerut bagian ini ya. Nah seperti ini, kelihatan teman-teman? Nah seperti ini. Kita tekan ininya, pentulnya, agar dia tidak lepas. Ini kerutannya kurang, berarti kita lipat ininya di 2 kalikan ya. Ininya harus 2 kali. Jadi ininya ditekan nih seperti ini, nanti dia akan mengkerut seperti itu ya teman-teman. Nah ini mengkerutnya itu kurang lebih seperti ini ya. Nanti diatur-atur lagi ya. Kalau saya manual kayak gini. Kelihatan? Nah seperti ini hasilnya. Nanti tinggal seperti ini diatur-atur lagi ya. Kalau manual itu sebenarnya mudah ya, daripada pakai sepatu kerut. Buat saya ini lebih praktis. Ya seperti ini hasilnya teman-teman. Kelihatan? Hasilnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang yang ini, sudah kerutannya sudah. Nah nanti kemudian ini kita pasang seperti ini kan, pasangnya itu berarti kan seperti ini. Nah nanti dibalik dulu, nah seperti ini dipasangnya. Jadi kalau pemula ya, saya sarankan itu untuk dipentulkan terlebih dahulu. Jadi ini jedahnya seperti ini, kita jeda dulu sampai sini ya, kemudian dipasang seperti ini, jahit sampai habis ya, sampai ujung sono, sampai ketemu sini lagi. Oke, kita jahit dulu ya. Kita jahit pakai mesin dari ujung sini ya, dari ujung sini sampai ujung ketemu sini lagi ya. Jahitnya untuk pemula saya sarankan tuh pelan-pelan gitu ya, jadi nanti hasilnya tuh rapih ya. Ini mengikuti bentuknya mukena, berarti kan dia bulat ya, bukan lurus. Jadi gunakanlah perasaan. Jadi kalau misalnya ini tuh lakukannya harus sama gitu. Kalau saya begitu ya, mengajarkan ke murid-murid ZAR khususnya angkatan 929 tuh seperti itu. Jadi kalau pemula boleh dipentulkan, jika ingin
mendapatkan hasil yang bagus, yang cantik, yang rapi gitu ya. Tidak melintir, tidak mengkerut ininya. Kalau ininya mengkerut boleh, tapi ininya enggak ya. Jadi dia tidak keriting. Nah, nanti ini setelah sudah bertemu dengan ini, lalu kemudian diobras ya. Diobrasnya disatukan. Jadi kampungnya itu kampo tertutup. Nah teman-teman, ini tadi prosesnya setelah jadi itu seperti ini. Karena kalau videonya terlalu panjang, itunya terlalu lama ya. Jadi ini seperti ini. Sudah, ini ujungnya manakah? Nah ini ujungnya. Nah ini ujungnya. Saya sudah tempelkan merek saya seperti ini ya. Nah ini dari ujung tuh kelihatan tuh nyambungnya bagus tuh, kelihatan. Dan ini setelah disetrika tuh tidak terlalu rapat ya ininya kerutannya, dan sambungannya tuh nggak kelihatan. Ini ada sambungan, kelihatan nggak? Nah kelihatan ya, tapi dia tuh bagus lah ya. Nah seperti ini dalamnya ya, ini dalamnya. Ini disetik balik, disetik balik ya. Jadi seperti ini. Nanti kita lihat di manekin setelah jadinya, oke? Nah, ini bagian kepalanya sudah seperti ini. Ini bagian atas muka ya seperti ini. Kemudian ini seperti ini. Nah, bagian bawahnya ini kelihatan nih, ada sambungan di sini ya. Nah, seperti ini sampai ke bawah. Ya, kemudian ini hasilnya sudah jadi. Nah, seperti ini. Ya. Cantik kan hasilnya, tidak terlalu gelombang ya. Karena ini requestnya harus tidak terlalu gelombang. Kalau gelombang sekali katanya dia berat. Berat katanya gitu ya. Cuman ya sudahlah, jadi seperti ini. Oke. Semoga menginspirasi ya teman-teman semua, khususnya sahabat Zar Butik Sri Kandi Rumah Jahit. Ini adalah hasil finishingnya. Semoga video ini bisa diambil manfaatnya, jika berguna untuk semua para penjahit, pemula atau lanjutan atau tingkatan apapun. Dan insya Allah kita akan memperbaiki kualitas jahitan yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa, karena kita di-upgrade kembali ilmunya ya. Mungkin ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.